Sahabat tani, ketika Anda mengklik video ini, maka pasti Anda sudah jenuh dengan harga sarana produksi yang cenderung semakin mahal, bener nggak? Dan karena kita tuh sudah terbiasa melakukan pembelian, maka ketika harganya naik, pasti akan sangat-sangat terasa, terutama pada berkurangnya keuntungan usaha tani kita, bener nggak? Maka solusinya adalah dengan kita tuh membuat sendiri dari sarana produksinya. Maka pada beberapa video ke depan kita akan lebih fokus membahas tentang pertanian organik dan juga kita akan lebih fokus bagaimana menyehatkan kembali tanah pertanian kita, dan juga kita akan belajar bersama tentang bagaimana cara membuat sendiri sarana produksi pertanian dengan prinsip SMILE ya sahabat tani. Simple, mudah, ilmiah, dan juga efektif. Supaya apa? Supaya kita semua menjadi lebih berdaulat atas pertanian kita, terciptanya zero waste farming atau sisa-sisa tanaman itu nggak lagi terbuang gitu aja, sehingga pertanian kita tidak lagi terpaku atas mahalnya sarana produksi. Maka pasti bermanfaat ya, tonton sampai habis. Mari kita intro terlebih dahulu. BIM. Sebelum mulai videonya, maka silahkan klik tombol jempolnya dulu ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Amin. Dan kita mulai dari bagian pertama, yaitu keresahan. Saya sangat-sangat kaget ya sahabat tani ketika waktu itu membuka internet dan membaca sebuah artikel kayak gitu loh. Katanya gini, Asosiasi Pedagang Sayur Bermotor sepakat menaikkan harga sayur sebagai dampak dari kenaikan harga BBM. Kita semua perlu tahu ya sahabat tani bahwa kelemahan dari produk pertanian mentah itu adalah durabilitas atau daya tahan yang rendah, yang pada akhirnya memaksa petani buat menjual dengan harga pasar. Dan kalau seandainya nggak dijual, apa yang terjadi coba? Maka akan terjadi yang namanya penurunan kualitas yang semakin menurunkan nilai dari produk pertanian tersebut. Anggaplah mentimun, misalnya sahabat tani, seorang petani itu membawa 3 kuintal mentimun segar dan ternyata di pasar harganya cuma Rp1.000 per kilogramnya ya sahabat tani. Maka bayangin 3 kuintal dibawa ke pasar dihargai Rp1.000 per kilonya, miris nggak? Kemudian kira-kira mereka jual berapa setelahnya? Bagi-bagi ke pedagang kecil, anggaplah 2.000 ya nggak sahabat tani. Kemudian pedagang kecil jual ke konsumennya itu berapa? 3.000 per kilonya ya sahabat tani, miris nggak? Seharga petani menjual kepada tengkulak ya nggak? Lalu kemudian bayangin coba kalau nggak jadi dijual, apa yang terjadi? Ya zong sama sekali ya sahabat tani jadinya ya nggak? Bandingkan dengan tengkulak coba sama pedagang keliling. Harga naik, dia ikut naikin ya nggak? BBM naik, dinaikin lagi ya nggak? Pertanyaannya, kok bisa sih seperti ini terjadi ya enggak? Nah, semua bisa terjadi karena mereka memegang kendali yang lebih besar, kemudian juga mereka melakukan semuanya ini secara berkelompok, jadi semua membeli dengan harga yang sama ya sahabat tani. Dan juga karena mereka tuh langsung berhadapan sama konsumennya. Kemudian contoh lagi misalnya jagung manis. Anggaplah Anda panen itu langsung 4.000 tongkol gitu ya sahabat tani. Dan bayangin kalau nggak dijual hari itu juga, apa yang terjadi coba? Maka jagung manisnya akan mengalami penurunan dari segi kualitas karena terjadi perubahan dari warna kulit tongkolnya ya nggak? Dan lagi juga rasa manis jagungnya itu bakal semakin berkurang ya nggak? Kalau nggak dijual hari itu juga. Dan soal solusi masalah pertanian dengan berusaha sebaik mungkin buat meningkatkan produksi dan produktivitas. Nah, ini yang saya benar-benar nggak setuju ya sahabat tani kalau solusinya cuman itu. Kenapa coba? Karena produksi yang meningkat tetapi panennya barengan bakal membuat harganya juga jatuh ya sahabat tani. Dan pada akhirnya semuanya bakal sama saja. Maka saya lebih setuju ya sahabat tani, selain dari meningkatkan dari segi produksi dan produktivitasnya, juga sebisa mungkin kita tuh menurunkan dari segi biayanya gitu ya sahabat tani. Dengan cara apa? Dengan cara membuat sendiri sarana yang kita perlukan dalam proses usaha tani kita. Bagian kedua, fakta saat ini.
Ketidakseimbangan terjadi pada sektor pertanian sebagai akibat dari input dan output produksi yang sudah berat sebelah. Kita selama ini kebanyakannya diberikan edukasi ya sahabat tani, kalau buat ngedapetin angka 10, maka kita harus mendapatkan angka 2 yang kita miliki dengan angka 8 ya sahabat tani, yang pada akhirnya membuat kita tuh sama sekali nggak punya pilihan. Padahal untuk mendapatkan angka 10, maka bisa aja ya sahabat tani, angka 2 yang kita miliki itu ditambahkan dengan 2, kemudian tambah 6 ya enggak. Bisa juga ditambahkan 1 dan juga 7, dan juga bisa ditambahkan dengan 3 dan juga 5 ya enggak. Dan masih banyak lagi ya sahabat tani alternatif penambahan supaya angkanya 10 ya enggak. Dan prinsip berdaulat atas pertanian kita di sini ya sahabat tani, yaitu kita dapat mensubstitusi sendiri angka 8 ya sahabat tani dengan angka lainnya supaya hasilnya tetap 10. Kita bisa menggunakan bahan-bahan di sekitar kita dalam proses budidaya usaha tani kita, yang pada akhirnya membuat kita tidak lagi bergantung pada sarana produksi yang harus dibeli ya sahabat tani, dan secara otomatis dapat meningkatkan keuntungan dari usaha tani kita. Kemudian mungkin kita sering ya sahabat tani ngelihat ada tanaman yang tumbuh dengan sangat-sangat subur padahal nggak pernah dipupuk gitu loh sahabat tani. Kemudian tumbuh pada tempat yang nggak seharusnya dan juga nggak pernah loh diberikan pestisida. Tetapi justru pertumbuhannya dapat loh mengalahkan yang kita tanam dengan sengaja. Pertanyaannya, kenapa sih kok bisa ya nggak? Maka jawabannya adalah bisa jadi pada tempat tersebut terdapat mikroorganisme ya sahabat tani yang menyediakan makanan dan memberikan perlindungan dari serangan penyakit. Dan terkadang ketika fenomena seperti ini tuh terjadi ya sahabat tani, maka sering banget terlewatin gitu aja ya sahabat tani oleh kita, tanpa kita tuh berusaha memahami apa sih yang terjadi, kok bisa kayak gitu loh sebuah tanaman kayak gitu loh tumbuh pada tempat yang seharusnya dan tumbuh subur seperti itu. Dan seharusnya kita harus belajar ya sahabat tani untuk melihat sesuatu yang gak nampak oleh kita. Kita seharusnya belajar sesuatu yang gak terlihat oleh kita gitu ya sahabat tani. Dan seharusnya kita juga belajar bagaimana alam ini bekerja gitu ya sahabat tani. Karena pada dasarnya alam adalah suatu sistem yang terus saja bekerja dan memperbaharui dirinya sendiri ya sahabat tani. Sebagai contoh misalnya, kenapa sih kok pepohonan itu menjatuhkan daun yang sudah gak produktif lagi? Kenapa coba? Ada yang tahu jawabannya? Karena selain daun itu udah gak bisa lagi menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Nah, ketika dia tuh jatuh ya sahabat tani, kemudian lapuk yang didekomposisi oleh mikroorganisme, maka bakal menjadi nutrisi atau makanan bagi pohon tersebut ya sahabat tani. Maka seharusnya kita juga belajar ya sahabat tani buat mengembalikan lagi apa yang sudah kita ambil sebelumnya. Buah-buahan upkir misalnya, atau yang kualitasnya tuh di bawah standar ya sahabat tani. Nah, itu jangan dibuang, tapi dikomposkan ya sahabat tani, atau dikembalikan lagi pada tanah pertanian itu. Karena saya sering banget ngelihat orang ngebuang yang upkir gitu ya sahabat tani. Dan juga sisa-sisa tanaman itu jangan dibakar, tapi taruh aja pada lahan pertanian kita buat dijadikan pupuk buat tanaman selanjutnya. Pada jadam organik ya sahabat tani, kita diajarkan bahwa ketika tanaman tumbuh dengan subur, maka sudah barang tentu bagian perakarannya ya sahabat tani itu sehat. Dan ketika bagian perakaran itu sehat, ternyata itu mewakili bagian tanahnya yang juga sehat kayak gitu ya sahabat tani. Dan untuk menjaga kesehatan tanah kita, maka perlakuan kesuburan tanah juga harus benar-benar kita perhatikan. Nah, saya sering banget ya sahabat tani ngedengar orang bilang kayak gini, kenapa ya dulu tuh tanamanku subur-subur kayak gitu loh, tapi sekarang kok enggak kayak gitu loh, padahal pupuknya sama kayak gitu loh, dosis juga sama kayak gitu loh. Nah, kok beda sih hasilnya kayak gitu kan? Maka ketika ada orang yang bilang kayak gitu ya sahabat tani, artinya ada yang salah pada keseimbangan dari ekosistemnya. Bisa jadi iklim atau cuacanya yang berbeda, bisa jadi kondisi tanahnya yang makin asam kayak gitu loh. Nah, bisa jadi juga kandungan bahan organiknya yang berkurang, dan bisa jadi juga
populasi dari mikroorganisme tanah itu menjadi semakin berkurang karena dampak penggunaan pestisida yang nggak bijak. Yang ketika kita ngendaliin hama atau penyakit kayak gitu loh, kalau nggak sampai basah kuyup itu nggak puas ya nggak? Atau bisa jadi juga perilaku keinstanan kita lah yang menjadi faktor utamanya. Idealnya sahabat tani, ketika memang Anda sudah menggunakan herbisida dengan cara kerja sistemik, misal contoh ya sahabat tani berbahan aktif glifosat, maka Anda harus memberikan lagi mikroorganisme pengurai di dalam lahan pertanian Anda. Karena glifosat pada konsentrasi tertentu dapat membuat mikroorganisme menjadi nggak berdaya kayak gitu ya sahabat tani. Dan apa yang bakal terjadi coba? Maka mikroorganisme di dalam tanah pertanian Anda itu maka populasinya akan semakin berkurang gitu ya sahabat tani. Maka inilah yang disebut dengan ketidakseimbangan alam. Memang sulit ya sahabat tani buat ngubah kita yang udah terbiasa pakai herbisida ya enggak? Karena pasti selain soal waktu dan juga tenaga, nah pasti membutuhkan biaya yang enggak sedikit ya enggak? Tetapi paling enggak jangan membiarkan keseimbangannya menjadi terganggu. Maka perbanyak lagi ya sahabat tani keberadaan mikroorganismenya, dan perbanyak lagi keberadaan tentara yang membantu kita buat menyediakan unsur hara bagi tanaman dan melindungi tanaman kita dari resiko penyakit. Dan insya Allah pada video selanjutnya kita akan buatkan video tentang JMS ya sahabat tani, atau Jadam Microbial Solution, yang berisikan mikroorganisme lokal yang dapat membantu memulihkan keseimbangan tanah pertanian kita. Mau apa mau banget? Kok saya belum dengar jawabannya ini? Mau apa mau banget? Ayo, mau kan? Oke, mantap ya sahabat tani. Dan sebelum video ini saya tutup, Anda juga perlu tahu bahwa air itu sangat-sangat mempengaruhi kehidupan, terutama tanaman kita gitu ya sahabat tani. Maka di samping sini ada 10 jenis air ya sahabat tani dengan manfaat luar biasa yang pasti sangat-sangat dahsyat manfaatnya buat kesuburan tanaman kita. Maka silahkan diklik ya sahabat tani. Mudah-mudahan jadi inspirasi buat Anda semuanya, oke?